Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin yang sampai hari ini masih memberikan nikmat kesehatan jasadiah dan kesehatan nafsiah pada kita, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, pada tausiah Yasin ini pada kali ini akan dibahas tentang perbedaan antara adab dengan akhlak. Hadirin rahimakumullah, karena saat ini banyak orang yang tidak bisa membedakan antara adab dengan akhlak, sehingga akan selalu terjadi salah pengertian, salah pemahaman antara keduanya, atau bahkan terbolak-balik antara memahami adab dengan akhlak. Bahkan ada yang lebih mengatakan bahwa lebih penting orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Atau ada yang mengatakan jika hanya ilmu saja, iblis jauh lebih berilmu dari manusia. Pemahaman pada saat ini kita akan bahas tentang adab dengan akhlak. Adab merupakan pengertian atau makna dari budi pekerti, sopan santun, tata krama, etika, yang merupakan keseluruhannya adalah cara mengatur seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat seseorang akan berpegang terhadap norma yang berlaku atau adab yang berlaku pada masyarakat tersebut. Karena bicara adab akan melahirkan peradaban, yang istilahnya dalam bahasa Inggris adalah civilization. Maka peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan di suatu bangsa atau suatu kaum atau suatu daerah. Peradaban merupakan sesuatu yang berlaku di setiap tempat dan setiap daerah. Dan peradaban di setiap tempat, setiap daerah, setiap negara akan berbeda. Dan peradaban yang berkembang tidak harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Kalau zaman dahulu ada peradaban Romawi kuno yang sangat tinggi. Kemudian kalau dalam sejarah Nabi Hud, kaum Ad yang dibahas dalam Qasasul Anbiya, ada peradaban kaum Ad. Kaum Ad itu adalah kaum yang satu-satunya kaum yang dilahirkan di muka bumi pada saat itu dan memiliki peradaban yang sangat tinggi.
mereka dengan bentuk fisik yang sangat tinggi kemudian mampu membangun peradaban yang sangat canggih pada saat itu. Bahkan sampai hari ini belum ada atau tidak ada peradaban yang bisa menyaingi peradaban kaum Ad. Dan itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah, tidak ada peradaban yang lahir di dunia ini setelah kaum Ad. Artinya peradaban yang paling canggih itu adalah peradaban yang ada dalam kaum Ad. Dan peradaban juga tidak selalu berlandaskan nilai-nilai Islam. Peradaban di Jepang yang tanpa berlandaskan nilai-nilai Islam bisa terlihat sangat Islami. Ada orang yang ketinggalan handphone, tidak diambil, ditaruh di suatu tempat. Peradaban di Singapura sangat Islami, tidak ada yang buang sampah sembarangan. Peradaban di Amerika sangat canggih. Itulah peradaban. Bahkan peradaban di setiap negara, di setiap daerah, di setiap kota juga berbeda. Peradaban atau adab atau etika, tata krama yang berlaku di setiap tempat berbeda. Bahkan di setiap bentuk pergaulan juga berbeda. Etika, tata krama, sopan santun yang berlaku di pinggir pantai Tanjung Kait misalnya, pantai di Serang, itu etikanya orang kalau berenang pakai jubah, ibu-ibu tuh pakai baju panjang atau paling tidak pakai celana pendek selutut. Kalau wanita, laki-laki pakai celana pendek, itu sudah etis. Tetapi kalau pinggir pantai di Pantai Kuta di Bali, kalau berenang pakai jubah, jadi tidak etis, tidak, jadi aneh. Kalau ada orang yang berjalan di pinggir pantai Kuta di daerah Bali pakai pakaian seperti bapak-bapak yang hadir di masjid ini datang, jadi aneh gitu. Jadi tidak etis. Itulah peradaban, itulah adab yang berlaku di setiap tempat tapi berbeda. Sesuai dengan kebiasaan, kebudayaan yang berlaku di tempat tersebut. Begitu juga adab tentang pergaulan. Pergaulan di lingkungan masyarakat umum, laki dengan perempuan kalau ketemu salaman kadang tidak menyentuh tangan, atau cuma salaman menyentuh tangan, tapi tidak sampai pelukan, tempel pipi kiri, tempel pipi kanan. Tapi kalau pergaulan di tingkatan artis, selebritis, kalau cuma salaman tidak sentuh tangan, itu tidak etik, tidak etis, tidak sopan. Sehingga kalau di lingkungan artis dan selebritis, kalau salaman laki dengan perempuan harus pelukan, tempel pipi kiri, tempel pipi kanan. Itulah adab. Sehingga adab akan berbeda di setiap tempat, setiap wilayah, dan setiap daerah. Hadirin sidang yang rahimakumullah, berbeda dengan akhlak. Tadi kalau adab, siapapun akan mampu memiliki adab yang baik. Tanpa berlandaskan nilai-nilai Islam, peradaban di suatu tempat akan menjadi sangat baik. Seperti di Jepang, peradabannya ya sangat baik, sangat menghargai, sangat menghormati orang. Peradaban di Singapura tidak ada yang buang sampah sembarangan, sangat bersih. Itulah peradaban. Tanpa berlandaskan nilai-nilai Islam, setiap daerah, setiap tempat, setiap orang akan memiliki adab yang baik. Tetapi beda dengan akhlak. Kata-kata akhlak hanya ada di dalam Islam.
Kata-kata akhlak tidak ada di luar Islam. Sehingga kalau akar kata akhlak berasal dari kholik, kholq, dan kholaqtu, yang artinya kholik pencipta dan manusia. Atau di dalam hadis diriwayatkan, dikatakan bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innamal liutamimu makarimal akhlak. Dan kata-kata akhlak hanya ada di dalam Islam, hanya ada di dalam Al-Quran. Sehingga orang yang berakhlakul karimah, yang berakhlakul azimah hanyalah di dalam Islam. Kenapa? Karena akhlak landasannya adalah akidah dan syariah. Landasannya akidah tauhid, syariah Islam. Sehingga orang yang bukan di luar, yang di luar Islam tidak akan mungkin berakhlakul karimah atau berakhlakul azimah, karena landasannya akidah dan syariah. Tetapi bisa saja orang yang di luar Islam beradab yang sangat baik, memiliki sopan santun yang sangat baik, memiliki tata krama yang sangat baik, bahkan mungkin lebih baik dari orang Islam. Tetapi tidak bisa dicampur adukan antara adab dengan akhlak. Adab akan melahirkan peradaban yang akan berkembang di satu tempat, sementara akhlak dari awal sampai kiamat itu standarnya sama, tidak akan berbeda, karena dasarnya adalah akidah dan syariah, akidah tauhid dan syariah Islam. Hadirin sekalian rahimakumullah, itu adalah perbedaan antara adab dengan akhlak. Lalu untuk menguasai, untuk memahami kedua-duanya haruslah dengan ilmu. Apabila orang ingin memiliki peradaban yang tinggi, maka haruslah dengan ilmu. Kalau di negara-negara maju peradabannya sangat baik, tentu dengan ilmu. Sehingga untuk menciptakan, meningkatkan peradaban harus dengan ilmu. Untuk memahami akhlak, akhlakul karimah maupun akhlakul azimah juga harus dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Bahkan hadis tersebut diperkuat dengan firman Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Tapi kata Allah, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
akan berada beberapa derajat di antara orang yang beriman. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sehingga di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadilah ayat 11 kata Allah, orang-orang yang beriman akan memiliki derajat yang tinggi. Tetapi orang-orang yang beriman dan berilmu akan memiliki derajat yang lebih tinggi dari orang yang beriman saja. Hadirin sidang yang rahimakumullah, sehingga bicara adab harus dengan ilmu, karena kata Rasulullah, barang siapa yang menginginkan dunia haruslah dengan ilmu. Bicara akhlak juga harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya adalah harus dengan ilmu. Sehingga itu adalah sesuatu hal yang membedakan antara adab dengan akhlak. Akhlak hanya ada di dalam Islam. Orang yang berakhlakul karimah dan berakhlakul azimah hanyalah seorang muslim. Tetapi adab bisa dimiliki oleh siapapun. Bahkan ada orang yang beradab sangat baik dan lebih baik daripada orang-orang muslim. Tetapi tidak bisa dikatakan dia berakhlakul karimah, karena akhlak hanyalah berlandaskan akidah dan syariah. Karena kalau di dalam Islam, iman itu diucapkan diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Mengamalkan dengan perbuatan itu adalah akhlak. Sehingga keimanan seseorang akan dilihat daripada akhlaknya. Manakala akhlak, tingkah laku, perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka bisa kemungkinan orang itu dalam kondisi iman yang sedang menurun. Manakala perbuatan, perkataan, tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka bisa dikatakan seorang muslim tersebut kondisi keimanannya sedang stabil atau sedang meningkat. Sehingga tidak akan mungkin ada orang yang di dalam Islam, tidak akan mungkin ada orang yang berakhlakul karimah, berakhlakul azimah, tapi tidak beriman. Atau sebaliknya, tidak akan mungkin orang yang beriman dia akhlaknya buruk, akhlakul sayyi'ah. Karena iman dan akhlak sangat berkaitan. Apabila seorang muslim melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai Islam, maka pada saat itu dia kondisi keimanannya sedang menurun, karena akhlaknya sedang, dalam bahasa akhlak adalah akhlak sayyi'ah, akhlak yang sesat, akhlak yang buruk. Tapi dalam bahasan umum, maka seseorang yang berakhlak, pada saat dia berakhlakul karimah, maka pada saat itu orang tersebut memiliki tingkat keimanan yang tinggi, atau kondisi imannya sedang stabil atau sedang meningkat. Kalau perbuatannya melanggar nilai-nilai Islam, maka imannya sedang dalam kondisi menurun. Hadirin sidang yang rahimakumullah, sehingga karena akhlak itu sumbernya dari Al-Quran dan dasarnya adalah akidah dan syariah, sehingga
akhlak akan sangat sesuai dengan perilaku umat Islam, bahkan di luar Islam sekalipun. Sehingga kalau berbicara akhlak, cakupannya sangat luas, lebih luas daripada bicara adab, etika, tata krama, sopan santun. Akhlak sangat luas. Nanti ada akhlak terhadap Allah dan Rasulnya, akhlak terhadap malaikat, akhlak terhadap Nabi, kemudian akhlak terhadap sesama manusia, yang lebih tua, yang lebih muda. Bahkan ada di dalam Al-Quran dibahas tentang akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan. Bagaimana seorang muslim harus memiliki akhlakul karimah terhadap tumbuhan, hewan, gunung-gunung. Bahkan ada akhlak terhadap jin dan syaitan. Sehingga dalam Islam, seseorang yang berakhlakul karimah, dia tidak akan mungkin bekerja sama dengan jin dan syaitan, atau tidak akan mungkin menjadi pengikutnya jin dan syaitan. Karena akhlak itu adalah bahasan akhlak di dalam akhlak terhadap makhluk gaib. Makhluk gaib itu jin, syaitan, kemudian malaikat. Itu adalah akhlak terhadap makhluk-makhluk gaib. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, mungkin itu adalah beberapa hal yang bisa disampaikan dalam tausiah singkat ini, yang pada saat ini saya ingin membedakan pemahaman pengertian tentang adab dengan akhlak. Yang ingin disimpulkan bahwa adab adalah bersifat duniawi, karena dia bahagian dari etika, sopan santun, tata krama, itu bersifat duniawi. Dan setiap orang, siapapun, Islam ataupun non-Muslim, dia akan bisa saja beradab yang tinggi, memiliki tata krama, etika, sopan santun yang sangat baik, yang sangat tinggi. Tetapi akhlak hanya ada di dalam Islam. Akhlak tidak akan mungkin dimiliki oleh orang di luar Islam. Sehingga orang yang berakhlak memiliki tingkat keimanan yang baik. Demikianlah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.